Hai, kembali lagi di Autonext dengan Audi, dan baru sebulan yang lalu kita bikin videonya di Jepang. Tahu-tahu mobilnya udah datang di Indonesia. Bener, ini adalah Mazda 2 generasi keempat dan ini adalah perubahan terbaru terakhir kali ya dari si Mazda 2. Mau tahu detail perubahannya? Cek video ini. Perubahan pertama dari si Mazda 2 generasi keempat facelift terakhir ini adalah di bagian depannya, bagian grillnya. Jadi kalau di video yang dibikin sama Satria waktu itu ternyata ada varian yang grillnya kayak ketutup kayak mobil listrik. Tapi itu nggak datang ke Indonesia karena mukanya jadi cute ya, jadi lucu, jadi culun. Kalau ini dapatnya malah yang varian atasnya, di mana grillnya sekarang jadi hitam semua, motifnya juga heksagonal. Kagak ada krom-kroman di sebelah sininya. Kalau kalian inget ya di versi yang sebelum ini ada krom gede banget sampai krom bawah sini. Sekarang kromnya cuman tipis di bagian sini aja, dan ada aksen menarik kayak model-model Kuro tuh. Ada aksen merah di sininya, dan ini konsisten aksen merahnya di bagian depan maupun di bagian belakang maupun di bagian dalamnya. Ntar kita lihat dalamnya ya. Cuman ada cumannya. Sayangnya kalau gue ya, aksen merah ini mungkin dikasih emboss gitu di dalamnya Mazda 2 gitu loh, biar kesannya lebih spesial, lebih customized untuk mobil ini. Selain itu, bumper bawahnya juga berubah. Kalau yang dulu intake gitu kayak kecil doang, sekarang jadi melebar dan kayak lebih merengut. Kenapa sih mobil sekarang merengut-merengut, nggak ada yang senyumnya? Bingung gua tuh, agak merengut dikit. Tapi overall jadi desainnya jadi lebih cocok untuk mobil-mobil kecil seperti ini, untuk mobil-mobil hatchback seperti ini. Karena kalau menurut gue ya pribadi ya, hatchback tuh sebaiknya tampil sporty daripada luxury. Luxury kasih sedan aja, hatchback sporty lah. Di bagian sampingnya juga ada perbedaan yang paling signifikan yang kelihatan langsung. Peleknya jadi two-tone, ya emang sih jadi kayak mobil-mobil kebanyakan. Ukuran bannya nggak berubah, 185/60 ya kalau nggak salah, ringnya tetap ring 16. Cuman peleknya jadi kayak agak-agak mudah-mudah kipas gitu loh. Two-tone, ya baik lagi, napas sportinya masih tetap terjaga. Dan mobil di samping gua ini, dia punya warna yang baru khusus untuk si versi terbaru ini. Dia namanya Aero Grey. Kayak apa ya? Kayak flat grey ya. Kalau kalian lihat titik-titik tertentu dia kayak flat, kayak solid color. Tapi kalau kalian lihat di cahaya tertentu dia jadi metalik. Jadi memang masih ada metaliknya, cuman nggak banyak. Tapi ada tapinya lagi. Si flat grey ini bikin lekukan-lekukan bodinya tuh agak tersamarkan. Ini jadi kayak nge-flat gitu, jadi kayak tebel gitu. Nggak tahu di kamera kelihatannya kayak gimana. Cuman kalau yang versi-versi yang lainnya kayak saw red metallic, machine grey metallic, itu masih kelihatan kayak tekstur bodinya tuh, lekukan bodinya masih tetap terlihat. Ya ini pilihan aja sih kalau kalian yang suka cat-cat ala-ala Eropa seperti ini. Di bagian belakang nggak banyak perbedaan. Bagian-bagian sininya semuanya klaser lampunya masih sama. Hurufnya udah pakai 7G ya, itunya ya apa namanya, fontnya 7G, Skyactiv-G-nya masih sama, tapi di bagian bawahnya agak ada perbedaan sedikit. Sekarang lagi-lagi krom-kromannya hilang, digantikan dengan list hitam seperti ini, dan aksen merah yang di depan itu juga konsisten dia pasang di bagian belakangnya. Balik lagi, napas sportnya tambah kuat. Oke, sekarang kita di bagian dalamnya si Mazda 2. Pertama ya, kuncinya dulu dong. Kuncinya berubah, kuncinya sekarang nggak model yang bulat lonjong gitu lagi. Sekarang modelnya model 7G, jadi kotak dengan tombol yang di sampingnya. Keren sih, dan jadi bikin dia kelihatan kelasnya ya. Nah, ada yang gue mau bahas langsung di bagian interiornya, karena kesan wow-nya begitu kalian buka pintu dan masuk itu langsung kelihatan beda banget. Kenapa beda banget? Paling gampang adalah penggunaan material ini. Ini pakai suede yang halus-halus gitu. Ini mirip banget sama yang waktu itu diaplikasikan di Mazda 6. Jadi ini rasa-rasa atau ambience Mazda 6 itu coba diaplikasikan di sini. Stitching merah, bahan suede, dan konsisten bahan suede-nya ini di pinggir dengan stitching merah juga, dan di joknya lihat tuh, joknya juga dia kasih bahan suede dengan kombinasi leather, dan aksen merahnya tidak lupa juga dia pasang di sini nih kayak ada trim-trim kotak-kotak merah gitu, bikin dia aksennya sporty banget. Aksen merah yang sama juga akan kalian temui di tuh ventilasi AC-nya. Semua ventilasi AC-nya itu nanti dia kasih aksen merah, cakep banget. Ini yang gue sukanya dari Mazda adalah mereka mencoba tampil sporty tapi nggak melupakan elemen Mazdanya mereka. Wow efeknya, elemen luxury-nya, elemen eksklusivitasnya itu coba dituangkan di dalam interior biarpun tetap punya napas sporty.
Untuk fitur kenyamanan maupun apa ya, infotainmentnya nggak banyak perubahan ya. Infotainmentnya dia masih layarnya masih pakai layar kecil yang model-model yang lama begini, sayang ya. Harusnya udah dibikin yang lebih gedean gitu ya. Ini mobil udah mulai kelihatan umurnya sejujur aja. 2014 kalau nggak salah, jadi udah umurnya udah 9 tahun dan tahun depan udah masuk umur ke 10 tahunnya dia. Sebuah umur yang lama untuk sebuah platform mobil. Sini juga AC-AC-nya juga masih sama, wireless charging juga masih sama dengan versi sebelumnya, MZD Connect-nya segala macamnya masih sama percis. Tapi untungnya fitur safety-nya dia sekarang bertambah. Kenapa? 1, airbag yang tadinya cuma 2, sekarang dia jadi 6. Jadi 2 di samping, curtain airbag dan side airbag. Jadi lengkap airbag-nya. Di luar itu dia balik lagi ke speknya waktu Mazda ngeluarin Mazda 2 GT pertama kali, menjadi hatchback paling canggih dan paling aman di tahun itu. Karena sekarang dia sudah dilengkapi dengan SCBS, Smart City Brake System-nya. Jadi dia bisa ngerem sendiri kalau ada obstacle di depan. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan LDWS, Lane Departure Warning System. Buat ngasih warning kalau kita keluar jalur lagi di jalan tol. Di luar yang tadi gue udah sebutin semua, ada satu tambahan lagi yaitu ini. Sekarang spion di bagian dalamnya ini sudah pakai model yang auto dimming. Jadi dia sudah pakai sensor dan dia bisa meredup sendiri kalau ada sesuatu yang menyilaukan kita di malam hari. Kalau sebelumnya, versi sebelumnya dia masih pakai yang manual dicetak-cetak. Sekarang sampai pada bagian yang paling nggak gue suka dari sebuah Mazda. Bagian belakang. Bagian belakangnya khas sebuah Mazda ya. Memang nggak paling lega di kelasnya. Cukupan aja. Dan untungnya aksen velournya ini masih dipasang juga di bagian door trim dalamnya. Cuman anehnya depan ada stitching, belakangnya nggak ada stitchingnya. Sisanya detail-detail lainnya, headrestnya 3, seat belt segala macam full, tidak ada USB, ada kantong satu tapi di sebelah sini kagak ada dan nggak ada armrest. Cukupan banget ya. Sebenarnya di luar Mazda 2 ini ada satu mobil lagi yang mendapatkan minor improvement. Apa itu? Kalau kalian mau cari lebih lega, kalian pasti tahu mobil apa itu. Yuk, kita cek. Untuk mesinnya sendiri tidak ada perbedaan dibandingin versi sebelum improvementnya ini. Dia pakai mesin 1500 cc 4 silinder Skyactiv G atau gasolin, bertenaga sekitar 111 PS dan torsi sekitar 144 Nm. Dipadukan dengan transmisi 6 percepatan otomatis. Next generation-nya kayaknya harusnya dikasih hybrid kali ya, atau rotary, atau dikasih EV sekalian. Gimana menurut kalian? Nah, kalau Mazda 2 kekecilan, CX-5 lebih gede. Ini adalah model year 2024 dari CX-5. Perubahannya nggak banyak, perubahannya cuma dikit aja. Yang pertama, perubahan pertama adalah di bagian grillnya. Bukan buat si Elite dulu, buat si Kuro dulu. Jadi CX-5 kan ada 2 variannya, ada Elite, ada Kuro. Yang versi Kuro ini sekarang grillnya itu modelnya spindle grill gitu loh, gaya-gaya spindle grill mah kompetitor punya ya sebenarnya. Tapi jadi vertical grill. Kalau sebelumnya dia kayak mesh kayak apa namanya ya, kayak heksagonal gitu. Sekarang dia jadi lurus-lurus, mirip kayak CX-8 yang sempat di-review Mas Satria di Jepang. Itu untuk Kuro. Untuk Elite, grillnya tidak ada perubahan, tapi secara keseluruhan bodinya dia tampil lebih fresh. Kenapa? Karena cladding-claddingannya berbeda warnanya. Kalau dulu dia pakai material color alias plastik hitam yang cheap ya, murah ya. Sekarang dia diwarnain sewarna body dan bikin dia jadi lebih elegan. Jadi lebih cocok sama varian Elite yang memang menonjolkan elegan. Perubahan berikutnya adalah peleknya. Ukurannya masih sama, dia pakai ring 19, bannya juga masih sama 22555, tapi desain peleknya berbeda. Kalau dulu versi Elite itu dia pakai model kayak kipas gitu, two-tone. Sekarang dia pakai desain yang sama percis kayak si Kuro. Tapi kalau Kuro dicat hitam, kalau dia dicat silver. Ya balik lagi ya, dia tampil harusnya seperti apa ya, mobil yang lebih elegan ya. Makanya kombinasi antara body color sama silver ini bikin dia lebih elegan. Nggak sporty tapi elegan. Di luar perubahan minor itu di bagian eksteriornya tidak ada perubahan lagi. Jadi kita langsung masuk aja ke interiornya CX-5 model year 2024 ini. Ada 3 perubahan di model year 2024 ini. Yang pertama adalah ini. Sekarang display screen-nya dia pakai model yang 7G. For your information, CX-5 ini belum 7G ya. Dia masih 6,5, 6,7. Ya gitulah, hampir 7G tapi belum 7G. Dia pakai head unit yang 7G. Ukurannya lebih gede, 10,25 inci, interface-nya juga jauh lebih bagus dan dia sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Kontrolnya bisa lewat MZD Connect di sininya. Penambahan fitur kedua adalah sekarang kursi depannya dua-duanya sudah dilengkapi dengan ventilated seat tuh. Ini ada kontrolnya di sini jadi adem-adem, seperti
Kalau kalian lagi basah celananya, bisa diademin pakai ini. Enggak lah, itu kursi pemanas ya. Tapi ini adem lah pokoknya. Kalau habis main futsal enak adem. Perubahan ketiga adalah, nih, sekarang USB-nya sudah pakai Type-C untuk kedua portnya. Jadi dia transfer data lebih cepat, ngecasnya juga jauh lebih cepat kalau dibandingin sama USB-A yang dipasang di model yang lama. Ya, 3 poin perubahan atau penambahan fitur tersebut ada di kedua versi Elite maupun versi Kuronya. Sekarang kita sampai pada kesimpulan dari video ini. Jadi kesimpulannya apa? Ya, kedua mobil ini, CX-5 dan Mazda 2 memang tidak ada perubahan signifikan dari segi powertrain-nya sama sekali. Yang ada adalah penambahan fitur-fitur dan beberapa tampilan yang membuatnya tampil lebih menarik. Mazda 2 contohnya, dia tampil lebih sporty dibandingin versi sebelumnya dan penambahan fitur-fitur safety-nya bikin dia on par dengan rival-rivalnya di segmen dia. Sedangkan Mazda CX-5, dia memang menambah fitur-fitur minim ya, sedikit aja, tapi menegaskan bahwa ini adalah SUV yang tetap masih paling kompetitif dan paling laris dari Mazda. Kalian suka yang mana? CX-5 atau Mazda 2? Ya kalau ada duitnya sih gue prefer CX-5 sih, jujur aja sih. Kalau kalian suka video ini, klik like. Kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe Autonet Max dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonet Max. I'll sign off dari markasnya Mazda. Thank you udah nonton. Bye-bye.